Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi SMA kelas 10 yaitu berkaitan dengan eksponen. Nah, untuk definisi lengkapnya yaitu eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Agar lebih paham, kita langsung ke salah satu penerapan konsep eksponen yaitu berkaitan dengan penyebaran virus. Misal, terdapat dua orang yang terkena virus. Kita katakan ini fase pertama. Nah, seandainya masing-masing dari dua orang ini menularkan virus kepada dua orang lainnya, maka di fase kedua terdapat 4 orang yang tertular virus. Kemudian di fase ketiga yaitu sama, bahwa setiap orang menularkan kepada dua orang lainnya. Maka di fase ketiga otomatis terdapat 8 orang yang tertular virus. Untuk lebih lengkapnya bisa diperhatikan pada tabel di bawah ini. Nah, bisa dilihat bahwa eh, penularan tetap konstan di mana kalau kita lihat di dalam tabel yaitu pada fase pertama banyak orang yang tertular virus yaitu 2 orang. Kemudian pada fase yang kedua itu banyak orang yang tertular 4 orang. Bisa kita lihat polanya bahwa 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Berarti bisa kita lihat terjadi pengalian konstan yaitu di mana dikalikan dengan 2 dan seterusnya. Sampai dengan 32 dikali 2 sama dengan 64. Nah, jadi kita ingat perkalian yang berulang bisa kita nyatakan dalam bentuk pangkat. Contoh, pada fase pertama itu terdapat 2 orang yang tertular virus, maka bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 1 dan seterusnya. Sampai apabila terdapat banyaknya fase, yaitu kita misalkan fase ke N, maka banyak orang yang tertular virus, yaitu 2 pangkat N. Kemudian di sini terdapat soal, yaitu berapa banyak orang yang tertular virus pada fase ke-15. Maka bisa kita tuliskan 2 pangkat 15 sama dengan 32.768 orang. Lalu untuk soal yang kedua yaitu pada fase keberapa jumlah orang yang tertular virus sebanyak 1.024 orang. Maka kita bisa nyatakan yaitu 2 pangkat N sama dengan 1.024. Nah, nanti kita bisa mencari nilai N menggunakan konsep logaritma. Selanjutnya, di sini ada definisi bilangan berpangkat, di mana A pangkat N itu sama dengan A dikali A sebanyak N faktor. Nah, bisa kita lihat bahwa terdapat 2 pokok bilangan, di mana yang pertama itu bisa kita sebut bilangan pangkat, dan satunya itu bisa kita sebut bilangan pokok atau basis. Untuk lebih paham lagi, kita ke contoh soal. Di contoh ini yaitu apabila 3 pangkat 4, maka bisa kita tuliskan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, berarti 3-nya itu sebanyak 4 kali, sama dengan 81. Kemudian untuk contoh yang kedua, negatif 2 pangkat 3, berarti negatif 2 kita kalikan sebanyak 3 kali, berarti hasilnya adalah negatif 8. Kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu 1/2 pangkat 4. Bisa kita tuliskan setengah kali setengah kali setengah kali setengah sama dengan 1/16. Lanjut, di sini terdapat sifat-sifat eksponen. Nah, untuk sifat yang pertama yaitu apabila A pangkat M kita kalikan dengan A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M ditambah N. Jadi, di sini A-nya tidak boleh 0, kemudian untuk M dan N-nya itu harus bilangan bulat, tidak boleh pecahan. Nah, sebagai contoh,
Semisal 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3. Berarti karena tadi berdasarkan sifat yang sudah saya jelaskan, tinggal dijumlahkan saja. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Untuk buktinya, kalau semisal 3 pangkat 2 kita jabarkan, berarti 3-nya sebanyak 2 kali. Kemudian 3 pangkat 3-nya juga kita jabarkan, berarti 3-nya sebanyak 3 kali. Berarti apabila kita jumlahkan, nilainya 3-nya sebanyak 5 kali. Berarti bisa kita tuliskan 3 pangkat 5. Kemudian di sini ada sifat yang kedua, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Di sini syaratnya juga sama, jadi A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk nilai M dan N-nya itu harus bilangan bulat. Sebagai contoh, 5 pangkat 6 per 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 6 dikurangi 2. Karena kita lihat pada bentuk sifatnya yang sudah saya jelaskan tadi. Berarti bisa kita tuliskan 5 pangkat 4. Nah, untuk pembuktiannya, yaitu apabila kita jabarkan satu per satu, berarti 5 dikali 5 sebanyak 6 kali dibagi 5 dikali 5. Berarti sisanya yaitu 5 pangkat 4. Kemudian untuk sifat yang ketiga, yaitu A pangkat M dalam kurung pangkat N. Nah, kalau seperti ini bentuknya, bisa kita tuliskan A pangkat M dikali N. Dengan A itu tidak boleh sama dengan 0, M dan N-nya juga bilangan bulat. Sebagai contoh, 5 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3. Berarti bisa kita tuliskan 5 dikali 2, 5 pangkat 2 kali 3, sama dengan 5 pangkat 6. Untuk pembuktiannya, ini bisa kita jabarkan satu per satu. Jadi, di mana 5 pangkat 2 ini terdapat 3, sebanyak 3 kali. Berarti 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Kalau kita jabarkan lagi, berarti 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 6. Berarti bisa kita tulis 5 pangkat 6. Untuk sifat selanjutnya yaitu A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Dengan nilai A dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0, dan M-nya itu bilangan bulat. Contoh, 2 kali 3 pangkat 3, berarti bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kemudian untuk sifat yang selanjutnya yaitu di mana A per B pangkat M bisa kita tuliskan A pangkat M per B pangkat M. Dengan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan M-nya itu harus bilangan bulat. Contoh, 2 per 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Apabila dijabarkan hasilnya akan 8 per 27. Kemudian di sini ada sifat-sifat lagi yaitu bilangan berpangkat 0 dan pangkat negatif. Jadi untuk yang pertama yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan A-nya ini harus bilangan real. Nah, kemudian yang kedua yaitu A pangkat negatif N. Nah, kalau semisal terdapat seperti ini, bisa kita tuliskan 1 per A pangkat N. Untuk A-nya itu juga tidak boleh sama dengan 0, A-nya itu harus bilangan real dan N itu bilangan bulat. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu bilangan berpangkat pecahan. Jadi apabila terdapat bilangan berpangkat pecahan seperti A pangkat M per N. Nah, bisa kita tuliskan N akar dari A pangkat M.
Di sini terdapat soal latihan yang bisa kalian kerjakan secara mandiri. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.